Contoh yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa. Jika suku banyak fx yang bentuknya seperti ini, berderajat 5, dibagi oleh suku banyak px yang bentuknya seperti ini, berderajat 3. Kita mulai dengan menggambarkan sketsanya. Pada baris yang pertama, kita tuliskan koefisien-koefisien dari yang dibagi. Jadi kita tuliskan nilai 3, min 17, min 12, 12, min 3, dan 7. Selanjutnya pada bagian pembagi di sini, kita tuliskan yang pertama kita menghitung nilai dari min 2 dibagi 1 atau sama dengan 2. Tuliskan di sini. Kemudian menghitung nilai dari min 1 dibagi 1 atau sama dengan 1, dan menghitung nilai dari min 6 dibagi 1 atau sama dengan 6. Inilah yang dituliskan pada bagian pembagi. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung skema yang ini. Caranya adalah sebagai berikut. Nilai 3 kita turunkan. Ini. Kemudian 3 kita kalikan dengan 6. Hasilnya adalah 18. Tuliskan di sini. 3 kita kalikan dengan 1. Hasilnya adalah 3. Kita tuliskan di sini. Dan 3 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya bagian ini kita jumlahkan. Min 17 ditambah 18 hasilnya adalah 1. Kita ulangi perkaliannya. 1 dikalikan 6 hasilnya adalah 6. Kita tuliskan di sini. 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 1. Kita tuliskan di sini. Kemudian 1 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 2. Kita tuliskan di sini. Kita jumlahkan bagian ini. Min 12 ditambah 3 ditambah 6 hasilnya adalah min 3. Kita ulangi perkaliannya. Min 3 dikalikan 6 hasilnya adalah min 18. Tuliskan di sini. Min 3 dikalikan 1 hasilnya adalah min 3. Tuliskan di sini. Dan min 3 dikalikan 2 hasilnya adalah min 6. Kita tuliskan di sini. Maka sekarang kita jumlahkan bagian ini. 12 ditambah 6 ditambah 1 dikurangi 18 hasilnya adalah 1. Sampai di sini perkaliannya sudah selesai. Mengapa? Karena jika 1 kita kalikan dengan 2 hasilnya ada di luar skema di sini. Maka sudah selesai berarti. Kita tinggal menjumlahkan bagian ini. Min 3 tambah 2 tambah min 3 hasilnya adalah min 4. Dan jumlahkan bagian ini. 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. Maka inilah hasilnya. Sekarang bagaimanakah cara menentukan hasil bagi dan sisa? Kita lihat bahwa derajat dari yang dibagi yaitu fx derajatnya adalah 5. Kemudian derajat dari pembagi yaitu px derajatnya adalah 3. Maka derajat dari hasil bagi nilainya sama dengan 2 yang diperoleh dari 5 dikurangi 3. Dan derajat dari sisa nilainya adalah maksimum 2 yang diperoleh dari maksimum 3 dikurangi 1. Maka langkah pertama kita menentukan sisa terlebih dahulu. Pada bagian ini kita lihat mulai dari kanan ke kiri. Jadi bagian yang paling kanan untuk sisa, yang kiri untuk hasil bagi. Sisa maksimum adalah 2. Kita hitung mulai dari sini. Ini untuk x pangkat 0, x pangkat 1,
Ini X pangkat 2. Jadi inilah bagian sisa. Maka inilah bagian hasil bagi. Maka kita peroleh hasil baginya, bagian ini adalah 3x kuadrat ditambah x kurangi 3. Sedangkan sisanya adalah bagian ini. Hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Inilah hasil baginya dan ini adalah sisanya. Contoh yang kedua, tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak fx yang bentuknya seperti ini berderajat 5 dibagi oleh suku banyak px yang bentuknya seperti ini berderajat 3. Baik, langkah pertama kita gambarkan skemanya. Pada baris pertama kita tuliskan koefisien-koefisien dari yang dibagi. Jadi kita tuliskan nilai dari 30, 24, min 8, 13, 6, dan min 5. Kemudian pada bagian pembagi di sini, yang pertama kita tuliskan nilai dari min 1 dibagi 6 atau sama dengan min 1/6. Kemudian kita tuliskan nilai dari min 2 dibagi 6 atau sama dengan min 1/3. Dan kita tuliskan nilai dari min 0 dibagi 6 atau sama dengan 0. Inilah yang kita tuliskan pada bagian pembagi. Selanjutnya kita akan menghitung skema yang ini. Kita turunkan nilai 30. 30 kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Tuliskan di sini. Kemudian 30 kita kalikan dengan min 1/3, hasilnya adalah min 10. Tuliskan di sini. Dan 30 kita kalikan dengan min 1/6, hasilnya adalah min 5. Tuliskan di sini. Bagian ini kita jumlahkan. 24 ditambah 0 hasilnya adalah 24. Kita ulangi lagi perkaliannya. 24 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 24 dikalikan dengan min 1/3 hasilnya adalah min 8. Dan 24 dikalikan min 1/6 hasilnya adalah min 4. Kita jumlahkan bagian ini. Min 8 dikurangi 10 ditambah 0 hasilnya adalah min 18. Kita ulangi lagi perkaliannya. Min 18 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Min 18 dikalikan min 1/3 hasilnya adalah 6. Dan min 18 dikalikan min 1/6 hasilnya adalah 3. Kita jumlahkan bagian ini. 13 ditambah 5 dikurangi 8 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Sampai di sini perkaliannya sudah selesai. Mengapa? Karena jika 0 kita kalikan dengan min 1/6 hasilnya sudah di luar skema. Maka kita tinggal menjumlahkan bagian ini dan bagian ini. Bagian ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 8. Dan bagian ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Baik, beginilah hasilnya. Sekarang kita tinggal menentukan hasil bagi dan sisanya. Kita lihat derajat dari yang dibagi sama dengan 5, derajat pembagi sama dengan 3, maka derajat hasil bagi sama dengan 2, dan derajat sisa maksimum sama dengan 2. Kita hitung mulai dari kanan ke kiri. Yang pertama untuk bagian sisa. Sisa maksimum adalah 2. Ini untuk x pangkat 0, x pangkat 1, dan x pangkat 2. Jadi inilah bagian sisa. Sedangkan inilah bagian hasil bagi. Maka hasil baginya adalah 30x kuadrat
ditambah 24X dikurangi 18 dibagi dengan 6. Karena di sini nilainya 6. Kalau yang di sini nilainya misalkan 10, maka dibagi 10. Jadi hasil baginya adalah 3x kuadrat ditambah 24x dikurangi 18 dibagi 6, atau sama dengan 5x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Sedangkan sisanya adalah 0x kuadrat ditambah 8x dikurangi 2, atau sama dengan 8x min 2. Contoh yang ketiga, tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak fx yang bentuknya seperti ini berderajat 6 dibagi oleh suku banyak px yang berderajat 4. Langkah pertama, kita gambarkan skemanya. Untuk baris pertama, kita isi dengan koefisien-koefisien dari fx. Jadi kita isi dengan nilai 1, 4, 0, min 8, 0, 10, dan min 6. Pada bagian membagi, kita isi dengan yang pertama, kita hitung nilai dari min 3 dibagi 1, atau sama dengan min 3. Kemudian yang kedua, kita hitung nilai dari min 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian kita hitung nilai dari min 0 dibagi 1 sama dengan 0. Dan min dari 2 dibagi 1 sama dengan min 2. Inilah yang kita tuliskan pada bagian pembagi. Sekarang kita mulai menghitung skema ini. Nilai 1 kita turunkan. 1 kita kalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 2. Kemudian 1 kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. 1 kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Dan 1 kita kalikan dengan min 3, hasilnya adalah min 3. Bagian ini kita jumlahkan. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Kita teruskan perkaliannya. 2 dikalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 4. Kemudian 2 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. 2 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Dan 2 dikalikan dengan min 3, hasilnya adalah min 6. Bagian ini kita jumlahkan, hasilnya adalah min 4. Kita lanjutkan perkaliannya. Min 4 dikalikan min 2, hasilnya adalah 8. Min 4 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Min 4 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Dan min 4 dikalikan dengan min 3, hasilnya adalah 12. Bagian ini kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Sampai di sini perkaliannya sudah selesai. Karena jika 0 kita kalikan dengan min 3, hasilnya sudah di luar skema. Maka sekarang kita tinggal menjumlahkan bagian ini, dan bagian ini. Jika bagian ini dijumlahkan, kita peroleh nilainya sama dengan min 3. Kemudian jika bagian ini kita jumlahkan, nilainya sama dengan 4. Dan bagian ini dijumlahkan, nilainya sama dengan 6. Inilah hasilnya. Sekarang kita tinggal menentukan hasil bagi dan sisanya. Kita perhatikan bahwa derajat dari yang dibagi, derajat dari fx sama dengan 6. Kemudian derajat pembaginya itu sama dengan 4. Maka derajat hasil baginya sama dengan 2.
dan derajat sisanya maksimum sama dengan 3. Pada bagian ini kita hitung dari kanan untuk mencari bagian sisa. Derajat sisa maksimum adalah 3. Ini untuk X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, dan X pangkat 3. Jadi inilah bagian sisa. Maka inilah bagian hasil bagi. Jadi hasil baginya adalah bagian ini. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4. Sedangkan sisanya adalah bagian ini. 0X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Atau sama dengan min 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Demikianlah pembahasan mengenai pembagian pada suku banyak dengan menggunakan metode Horner-Kinno. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai teorema sisa.